Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video kali ini. Di sini saya akan membahas mengenai soal UAS. Nah, di sini ada 9 soal ya, teman-teman. Nah, yang pertama itu di sini kita suruh menentukan turunan dari fx sama dengan 5x pangkat 4 dikurangi 3x pangkat 2 plus 7x dikurangi 8. Nah, mari kita menjawab soal ini. Nah, yang pertama itu kita menggunakan aturan dasar. Nah, di mana turunan dasarnya itu kan x pangkat n adalah nx pangkat n min 1. Nah, dan turunan dari konstantannya itu kan adalah 0. Nah, mari kita menerapkan nih aturan turunannya pada setiap suku. Nah, di sini kan ada 5x pangkat 4, lalu 3x pangkat 2, 7x, dan 8. Nah, kita turunkan nih. Nah, turunan dari 5x pangkat 4 itu adalah 5 dikali dengan 4x pangkat 4 min 1. Berarti sama dengan, nah 5 dikali 4 itu kan 20. Nah, kita tambahkan x-nya berarti 20x. Nah, 4 dikurangin 1 itu hasilnya 3. Berarti turunan dari 5x pangkat 4 itu sama dengan 20x pangkat 3. Nah, selanjutnya itu adalah turunan dari min 3x pangkat 2 adalah, nah, min 3 itu dikali dengan 2x pangkat 2 min 1 sama dengan min 3 dikali dengan 2 itu min 6. Berarti x-nya, berarti kita tuliskan nih, berarti hasil turunan dari min 3x kuadrat itu hasilnya min 6x. Nah, ini kan karena pangkatnya 2 min 1, jadi kita tidak tuliskan. Maka hasilnya itu min 6x. Lalu turunan dari 7x itu adalah 7 dikali dengan 1x pangkat 1 min 1 sama dengan, berarti 7 dikalikan dengan 7 hasilnya 7. Nah, karena hasil dari pangkatnya itu 0, maka tidak dituliskan. Jadi hasilnya itu 7. Lalu turunan dari min 8 itu adalah 0. Nah, setelah itu kita jumlahkan dari semua turunan. Nah, berarti f aksen x sama dengan turunan dari 5x pangkat 4 berarti kan 20x pangkat 3, lalu min 6x plus 7. Nah, jadi turunan dari f x sama dengan 5x pangkat 4 dikurangin 3x pangkat 2 plus 7x min 8 itu hasilnya adalah f aksen x sama dengan 20x pangkat 3 min 6x plus 7. Nah, selanjutnya yaitu soal yang kedua, disuruh menentukan turunan dari fx sama dengan 3e2 pangkat 2x plus 1. Nah, kita jawab nih. Nah, jadi kita menggunakan rumus turunan fungsi eksponensial yang dimana rumusnya itu adalah ex pangkat ex aksen sama dengan ex. Nah, kita menggunakan rumus aturan rantai nih. Kita tuliskan nih, f gx aksen sama dengan f aksen gx dikali dengan g aksen x. Nah, lalu kita hitung turunannya. Nah, y sama dengan 3e pangkat 2x plus 1, maka y aksen sama dengan 3 dikali dengan e pangkat 2x plus 1, lalu kita kalikan dengan dalam kurung 2x plus 1 aksen sama dengan 3. Jadi e 2x plus 1 dikalikan dengan 2, hasilnya yaitu 6e 2x plus 1. Jadi turunan dari fx sama dengan 3e 2x plus 1 itu hasilnya 6e 2x plus 1. Nah, untuk soal yang ketiga itu kita disuruh menentukan turunan dari fx akar 3x x kuadrat plus 1. Nah, penyelesaiannya yaitu kita substitusi dulu nih u-nya, yaitu kan x kuadrat plus 1 karena fungsi komposit itu kan diperlukan penyederhanaan. Nah, dimana di sininya itu fx akar 3x kuadrat plus 1 itu menjadi fx sama dengan u 1/3, dimana u-nya itu kan x kuadrat plus 1. Nah, kita turunkan u-nya itu terhadap x, jadi du per dx-nya itu sama dengan 2x. Nah, kita menggunakan aturan rantai untuk f aksen x-nya. Nah, jadi kita tuliskan nih rumus dari f aksen x, kita tuliskan
F aksen X sama dengan D, lalu dalam kurung U 1/3 per DU dikalikan dengan DU per DX. Nah, kita turunkan untuk U 1/3 terhadap U-nya. Kita tuliskan D dalam kurung U 1/3 per DU sama dengan 1/3 U dipangkatkan dengan dipangkat min 2/3. Kita substitusikan DU per DX dikali dengan 2X. Nah, jadi hasilnya itu F aksen X sama dengan 1/3 U pangkat min 2/3 dikalikan dengan 2X. Nah, kita substitusikan kembali untuk U sama dengan X kuadrat plus 1. Jadi, F aksen X sama dengan 1/3 X kuadrat plus 1 pangkat min 2/3 dikalikan dengan 2X. Maka hasilnya yaitu F aksen X sama dengan 2X per 3 dalam kurung X kuadrat plus 1 pangkat 2/3. Nah, selanjutnya yaitu untuk soal yang nomor 4. Di sini kita disuruh menentukan turunan Fx sama dengan ln X kuadrat plus 1. Nah, penyelesaiannya itu kita cari terlebih dahulu teman-teman untuk turunan dari fungsi ln U-nya. Nah, kita menggunakan aturan rantai untuk menjawab soal ini. Nah, di sini kita tuliskan saja rumusnya yaitu D per DX dalam kurung ln dalam kurung U tutup kurung sama dengan 1 per U dikalikan dengan DU per DX. Nah, dalam soal ini tuh, dalam soal nomor 4 ini itu U-nya X kuadrat plus 1. Nah, maka DU per DX-nya itu sama dengan 2X. Nah, sehingga F aksen dalam kurung X sama dengan, nah ini kan di sini kan 1 per U ya. Jadi untuk ln-nya itu kan 1 per, maka kita tuliskan 1 per X kuadrat plus 1 dikalikan, nah DU per DX nya kan 2X, kita masukkan nih 2X sama dengan, maka ini kita kalikan dan hasilnya yaitu 2X per X kuadrat plus 1. Nah, jadi untuk soal nomor 4 itu jawabannya 2X per X kuadrat plus 1. Nah, untuk selanjutnya yaitu kan soal nomor 5, yaitu disuruh menentukan dy per dx dari x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25. Nah, kita diferensiasikan saja kedua sisi terhadap x. Berarti dy per dx itu kan x kuadrat plus d per dx dalam kurung y kuadrat sama dengan d per dx itu x dalam kurung 25. Lalu kita menerapkan aturan rantai pada y kuadrat yaitu 2x plus 2y, dy per dx nya itu sama dengan 0. Nah, berarti dy per dx sama dengan 2y, dy per dx sama dengan min 2x, lalu dy per dx nya itu sama dengan min 2 per 2y, sehingga hasilnya itu dy per dx nya sama dengan min x per y. Jadi dy per dx dari x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25 itu hasilnya dy per dx sama dengan min x per y. Nah, untuk selanjutnya yaitu soal nomor 6 ya teman-teman. Nah, di sini disuruh menentukan turunan dari y sama dengan 3x kuadrat plus 2x. Nah, cara penyelesaiannya itu menggunakan aturan rantai. Nah, u-nya itu kan 3x kuadrat plus 2x. Nah, y-nya itu sama dengan u kuadrat. Nah, maka dy per dx-nya itu sama dengan dy per du dikali dengan du per dx. Nah, turunan dari y sama dengan u kuadrat itu dy per dx-nya sama dengan 2u, lalu turunan u-nya sama dengan 3x kuadrat plus 2x, dy per dx-nya itu berarti 6x plus 2. Nah, selanjutnya itu kita substitusikan ya teman-teman. Nah, dy per dx sama dengan 2u dikali dengan du per dx. Nah, sama dengan 3x kuadrat plus 2x dalam kurung 6x plus 2. Nah, itu kita kalikan. Berarti kan 6x kuadrat itu dikali dengan 6x lalu ditambah atau plus 6x kuadrat dikalikan dengan 2 lalu ditambah dengan 4x dikali 6x lalu ditambah dengan 4x plus 2. Nah, kita
tinggal kalikan lalu tinggal kita jumlahkan. 6x kuadrat dikali dengan 6x itu hasilnya 36 x pangkat 3, lalu 6x dikali dengan 2 hasilnya yaitu 12x kuadrat, lalu 4x dikali dengan 6x itu hasilnya 24x kuadrat, lalu 4x dikali dengan 2 itu hasilnya 8x. Maka turunan dari soal Y sama dengan 3x kuadrat plus 2x pangkat 2x pangkat 2 itu hasilnya 36x pangkat 3 plus 12x kuadrat plus 24x kuadrat plus 8x. Nah, untuk selanjutnya yaitu soal nomor 7. Nah, di sini soalnya itu tentukan turunan dari fx sama dengan 2x kuadrat plus 3x dikali dengan sin x. Nah, kita penyelesaiannya menggunakan aturan perkalian turunan ya, teman-teman. Nah, di sini kan jika fx sama dengan itu ux dikali dengan fx, maka f aksen x sama dengan u aksen x itu dikali dengan fx plus ux plus dikali f aksen x. Nah, dalam soalnya itu kan ux-nya itu sama dengan 2x kuadrat plus 3x dan vx-nya itu adalah sin x. Nah, turunan ux-nya kita turunan ux-nya itu kan berarti u aksen x sama dengan d per dx, yaitu kan 2x kuadrat plus 3x, berarti hasilnya 4x plus 3. Nah, untuk turunan vx-nya itu berarti kan f aksen x sama dengan d per dx-nya itu dalam kurung sin x itu sama dengan cos x. Nah, kita substitusikan ke dalam aturan perkalian. Nah, kita tuliskan f aksen x itu dalam kurung 4x plus 3 dikali dengan sin x plus 2x kuadrat plus 3x dikali dengan cos x. Nah, maka sama dengan f aksen dalam kurung x itu sama dengan 4x plus 3 sin x plus 2x kuadrat plus 3x cos x. Nah, jadi itu hasilnya ya, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya yaitu soal nomor 8. Di sini tentukan turunan dari fx sama dengan x kuadrat plus 1 per cos x. Nah, untuk menjawabnya itu menggunakan aturan Keutien untuk mencari turunan. Jika fx-nya itu kan sama dengan ux per vx, maka f aksen x-nya itu kan u aksen x vx min ux v aksen x per v dalam kurung x kuadrat. Nah, dalam soal ini ux-nya itu sama dengan x kuadrat plus 1 dan vx-nya itu sama dengan cos s. Nah, kita tentukan turunan dari ux dan vx-nya. Kita tentukan nih turunan dari ux dan vx-nya. Nah, dimana kalau yang untuk ux turunan dari ux-nya itu berarti kan u aksen x sama dengan d per dx itu x kuadrat plus 1 sama dengan 2x. Lalu untuk turunan vx-nya itu berarti v aksen x sama dengan d per dx dalam kurung cos x sama dengan min sin x. Nah, kita ganti ux, vx, u aksen x dan v aksen x-nya itu ke dalam rumus. Kita tuliskan berarti v aksen x sama dengan 2x dalam kurung cos x min x kuadrat plus 1 dalam kurung min sin x per cos x kuadrat. Berarti maka hasil yang didapatkan yaitu v aksen x sama dengan 2x cos x plus x kuadrat plus 1 sin x per cos x kuadrat. Nah, ini hasilnya ya, teman-teman, dari soal nomor 8. Nah, selanjutnya yaitu di sini soal yang terakhir atau soal nomor 9. Jika st-nya itu sama dengan 5t kuadrat plus 2t, maka kecepatan saat t-nya itu sama dengan 3 adalah, nah kita menjawabnya terlebih dahulu kita cari fungsi kecepatan ft-nya dengan menurunkan fungsi posisi st terhadap t-nya ya, teman-teman. Jadi
ST itu sama dengan 5T kuadrat plus 2T, lalu VT-nya itu sama dengan D per DT, ST per D per DT. Berarti 5T kuadrat plus 2T itu hasilnya 10T plus 2. Nah, kita substitusikan nilai T kan itu kan sama dengan 3 ke dalam fungsi kecepatan FT. Nah, tadi kan T-nya sama dengan 3 ya, berarti FT-nya ini T-nya kita tulis menjadi 3, berarti F dalam kurung 3 sama dengan 10, 3 dalam kurung 3 plus 2, maka hasilnya itu sama dengan 30 plus 2 sama dengan 32. Jadi dalam soal nomor 9, jika ST sama dengan 5T kuadrat plus 2T, maka kecepatan saat T sama dengan 3 itu adalah 32. Nah, itu tadi ya teman-teman pembahasan mengenai soal UAS pada mata kuliah kalkulus diferensial. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.